"Oh jin," kata nelayan, "Nabi Sulaiman, raja terkaya sepanjang masa, telah meninggal 8.000 tahun yang lalu, dan kini adalah akhir zaman. Ceritakan padaku, wahai jin, kenapa kau bisa terkurung di dalam botol ini?" Jin menatap si nelayan dan berkata, "Siapakah kamu yang berani memanggilku dengan sebutan jin? Lalu apakah aku harus memanggilmu setan yang baik?" Tanya nelayan. "Jaga bicaramu sebelum aku membunuhmu," seru jin. Apa? Kenapa kau ingin membunuhku? Bukankah aku sudah membebaskanmu dari dalam lautan dan melepaskanmu dari botol yang mengurungmu?" Tanya nelayan ketakutan. "Tentu saja aku ingat, tapi aku tetap akan membunuhmu. Aku hanya akan memberimu satu kebaikan," kata jin. "Apakah itu?" tanya nelayan. "Kau boleh memilih dengan cara bagaimana kau ingin mati," kata jin. "Tapi kenapa? Bagaimana bisa kau membalas kebaikanku dengan perbuatan jahat?" kata nelayan. "Aku tidak bisa membalasmu dengan kebaikan," katanya. "Kalau kau ingin tahu sebabnya, dengarlah kisahku. Aku adalah jin yang menentang ajaran Sulaiman anak Daud. Lalu Sulaiman mengirim Asaf bin Barkhia sang wazir agung untuk menangkapku dan menghadapkanku kepada Sulaiman. Dia menyuruhku untuk beriman kepada Allah dan mengakui kenabiannya, tapi aku menolak, maka ia menjebloskanku ke dalam botol ini. Dan supaya aku tidak bisa meloloskan diri, ia menyegelnya dengan nama Allah, lalu menyuruh beberapa orang jin untuk melemparkanku ke tengah lautan. Begitulah aku terkurung di dalam botol ini selama 1000 tahun. Saat itu aku bersumpah dalam hati, jika ada seseorang yang bisa membebaskanku dari botol ini, maka aku akan membuatnya kaya seumur hidupnya. Namun 1000 tahun berlalu dan tak ada seorang pun yang datang membebaskanku. Kemudian aku bersumpah akan menunjukkan semua harta karun yang ada di bumi kepada siapapun yang bisa membebaskanku. Tapi 4.000 tahun berlalu dan tak ada yang datang. Lalu aku bersumpah akan menjadikan siapapun penolongku, seorang raja yang berkuasa selamanya dan akan mengabulkan setiap harinya 3 permintaan, dan lihatlah, tak ada seorang pun yang datang. Hingga akhirnya aku marah dan bersumpah akan membunuh siapapun yang membebaskanku, dan hanya akan mengabulkan satu permintaannya, yaitu caranya ia mati. Dan kini kau datang membebaskanku, maka nelayan sekarang pilihlah cara mati. Seperti apa yang kau inginkan, kata jin. Mendengar cerita ifrit tersebut, si nelayan berkata, "Wahai jin, dengan nama Allah maafkanlah aku yang telah membebaskanmu di waktu yang salah, dan tolong jangan bunuh aku." "Tidak bisa, aku pasti akan membunuhmu, itulah sumpahku. Sekarang cepat pilih dengan cara apa aku membunuhmu," bentak jin. "Oh, betapa sialnya aku yang telah menolong makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Maafkan aku, maka Allah akan memaafkanmu. Tapi jika kau berbuat jahat padaku, maka Allah pasti akan membalasnya dengan azabnya." Ratap nelayan. "Hei nelayan, kematianmu adalah hal yang pasti karena itu adalah sumpahku. Dan aku tidak pernah melanggar sumpah yang kuucapkan," kata jin. Nelayan itu menyadari bahwa keputusan jin ifrit sudah tidak bisa diubah lagi. Ia sedih teringat anak-anaknya dan nasib mereka jika ia mati. Namun di saat itu tiba-tiba muncul sebuah ide. "Wahai jin, kematianku sudah di depan mata dan aku menerimanya sebagai takdirku. Tapi sebelum aku memilih caraku mati, atas nama Allah yang namanya tercetak di atas segel yang mengunci botol ini, maukah kau menjawab dengan jujur satu pertanyaanku?" tanya nelayan. Mendengar nama Allah, tubuh jin itu gemetar ketakutan. "Baiklah, aku bersumpah atas nama Allah akan menjawab dengan jujur pertanyaanmu. Benarkah kau pernah terkurung di dalam botol ini?" tanya nelayan. "Ya, betul," jawab jin. "Sebenarnya aku tidak percaya dengan ceritamu. Botol ini bahkan tidak bisa memuat kakimu yang besar. Bagaimana mungkin ia bisa memuat seluruh tubuhmu?" kata nelayan. "Kamu tidak percaya ceritaku?" tanya jin dengan marah. "Aku tidak percaya sampai aku melihatnya sendiri," tantang nelayan. "Baiklah, akan kubuktikan padamu," seru jin. Sedikit demi sedikit tubuh jin ifrit berubah menjadi asap dan masuk kembali ke dalam botol. "Nah nelayan, sekarang kau percaya dengan ceritaku?" teriak jin dari dalam botol. Namun si nelayan dengan cepat menutupnya dan berkata, "Hei ifrit, sekarang giliranmu untuk memilih cara mati yang kau inginkan. Tapi tidak, lebih baik aku melemparkanmu kembali ke tengah laut. Aku akan membangun rumah di sini dan selama sisa hidupku aku akan mencegah siapapun yang ingin mencari ikan di sini. Akan kukatakan bahwa di sini ada jin jahat yang akan membunuh siapapun yang membebaskannya dari dalam botol." Mendengar perkataan si nelayan, jin ifrit menangis dan memohon agar si nelayan membebaskannya. "Bukankah sudah kubilang padamu jin, jika kau menyelamatkanku maka Allah akan menyelamatkan."